bicara soal kalimat, tentunya bukan hal yang baru ya buat kita semua. Namun, teman-teman tahu nggak sih kalau kalimat itu terdiri dari beberapa jenis? Nah, untuk membantu teman-teman semua, kami dari kelompok 3 beranggotakan saya, Ernita Giawa, rekan saya Gilbert Lamondang, dan Melia Karlina Sari akan membantu teman-teman semua bagaimana jenis kalimat berdasarkan banyaknya pola, makna kalimat dan isi atau isi, dan susunan atau pola gramatikal. Yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, adapun tujuan dari presentasi ini yang pertama untuk mengetahui mengenai jenis kalimat berdasarkan banyaknya pola terbentuk, makna atau isi kalimat, dan susunan atau pola gramatikal. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai kaitan antara jenis kalimat dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Jenis kalimat secara umum terbagi berdasarkan yang pertama banyaknya pola terbentuk, yang kedua mana kalimat atau isi kalimat, dan yang ketiga susunan atau pola gramatikal. Baik teman-teman, kita akan masuk pada jenis kalimat yang pertama, yaitu berdasarkan jumlah klausa atau banyaknya pola kalimat. Nah, berdasarkan jumlah klausa atau banyaknya pola kalimat, ada dua jenis kalimat, yaitu ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Kita akan lihat contohnya. Kakak berlari. Kakak merupakan subjek, berlari merupakan predikat. Contoh ini termasuk sebagai kalimat tunggal. Contoh yang kedua, Pak Arman makan bakso di kantin. Pak Arman sebagai subjek, makan bakso sebagai predikat, dan di kantin sebagai keterangan tempat. Kalimat tunggal sendiri terdiri dari 4 bagian kalimat. Yang pertama, ada kalimat nominal. Kalimat nominal merupakan kalimat tunggal yang predikatnya dari kata atau frasa benda. Kita lihat contohnya. Ibuku petani sayur. Ibuku sebagai subjek, petani sayur sebagai predikat. Petani sayur di sini merupakan frasa nominal atau frasa benda. Yang kedua, ayahku tukang bangunan, di mana tukang bangunan di sini juga merupakan frasa benda. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, abangku polisi, di mana abangku sebagai subjek dan polisi yang merupakan predikat adalah kata benda. Oke, teman-teman, kita masuk di dalam pembahasan kalimat adjektifal ya. Nah, di dalam kalimat adjektifal itu adalah kalimat tunggal yang predikatnya dari kata atau frasa yang masuk dalam kelas kata adjektifal atau kata sifat. Contohnya, dia sangat baik kepada semua orang. Rumah ini besar sekali. Nah, pada kalimat pertama yang menjadi predikat adalah frasa sangat baik yang merupakan kata sifat, dan pada kalimat yang kedua yang predikatnya merupakan kata sifat, yakni frasa besar sekali. Begitu. Nah, kita masuk di dalam kalimat verbal. Mengapa disebut kalimat verbal? Jawabannya adalah karena kalimatnya berpredikat kata atau frasa kerja. Contoh yang pertama, Paman makan nasi goreng di kantin. Nah, yang menjadi predikatnya adalah kata makan yang merupakan kata kerja. Lalu untuk contoh yang kedua adalah Gibran sedang memasak. Yang menjadi predikat adalah kata memasak. Dan contoh yang ketiga adalah ayah menanam mangga di kebun. Yang menjadi predikat adalah kata menanam. Selanjutnya tentang kalimat preposisional. Kalimat preposisional ini adalah kalimat tunggal yang predikatnya terwujud karena adanya kata depan atau preposisi. Contohnya yaitu yang pertama, dia baru datang dari perpustakaan. Yang kedua, orang itu pergi ke Tangerang. Dan contoh yang ketiga, mereka akan belajar kelompok di taman kampus. Selain kalimat tunggal, terdapat kalimat majemuk. Ciri-ciri dari kalimat majemuk yaitu yang pertama, terdiri atas minimal 2 klausa. Ciri yang kedua, polanya dapat berupa 2S plus 2P. Yang ketiga, memiliki klausa atasan atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Dan ciri yang keempat, dibagi atas kalimat majemuk setara atau koordinatif, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, dan kalimat majemuk campuran. Contoh dari kalimat majemuk yaitu ketika hujan rintik-rintik,
kami sedang belajar bahasa Indonesia di ruang kelas. Sesuai dengan ciri-cirinya tadi menyatakan bahwa kalimat majemuk terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Apa sih induk kalimat dan anak kalimat? Induk kalimat merupakan klausa atasan, inti kalimat, dan merupakan gagasan kalimat. Sedangkan anak kalimat merupakan klausa bawahan dan penjelas dari kalimat inti atau merupakan penjelas dari induk kalimat tadi. Oke, teman-teman, gimana sih caranya kita bisa melihat dan mengetahui di mana posisi induk kalimat dengan anak kalimat di dalam kalimat majemuk bertingkat? Nah, teman-teman bisa melihat bahwasanya induk kalimat itu biasanya tidak terdapat konjungsi atau kata penghubung. Sedangkan anak kalimat itu terikat dengan konjungsi atau kata penghubung di dalam kalimat bertingkat, kalimat majemuk bertingkat. Nah, dilihat dari penggunaan tanda baca, kita bisa menentukan yang mana induk kalimat dan anak kalimat di dalam kalimat majemuk bertingkat, khususnya untuk penggunaan tanda baca koma gitu. Jika anak kalimat terlebih dahulu, baru induk kalimat, maka terdapat tanda koma yang mengikutinya. Sedangkan jika induk kalimat baru diikuti oleh anak kalimat, maka tidak terdapat tanda baca koma. Contohnya yang pertama, lantai kotor karena Tony jarang menyapunya. Nah, pada kalimat ini yang menjadi induk kalimat adalah frasa lantai kotor dengan diikuti oleh anak kalimat, yakni Tony jarang menyapunya. Dapat kita lihat yang menjadi penghubung dari kedua klausa tersebut adalah dengan adanya konjungsi atau kata penghubung, yakni kata karena yang terikat dengan anak kalimat. Contoh kedua adalah karena langit mendung, Rudi membawa payung. Pada kalimat ini diawali oleh anak kalimat, yakni karena langit mendung. Lalu diikuti tanda koma untuk memisahkannya dengan induk kalimat, yakni Rudi membawa payung. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengetahui di mana posisi induk kalimat maupun anak kalimat di dalam kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan maknanya atau bentuk sintaksisnya dibagi atas. Yang pertama, deklaratif atau kalimat berita. Kalimat deklaratif isinya untuk menyampaikan pernyataan yang ditujukan bagi orang lain. Kalimat deklaratif diucapkan untuk menyatakan sesuatu. Pada kalimat deklaratif tidak memerlukan jawaban lisan atau tindakan. Namun, pendengar bisa memberikan komentar bila perlu. Nah, contoh dari kalimat deklaratif ini atau kalimat berita yaitu polisi memeriksa tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Berdasarkan maksud penggunaannya, kalimat deklaratif dibedakan atas. Yang pertama itu untuk menyampaikan informasi faktual dari alam sekitar atau pengalaman penutur. Contohnya yaitu Anton akan memasak sayur bayam. Yang kedua, untuk menyatakan keputusan atau penilaian. Contohnya yaitu sayur ini sangat pedas dan asin. Dan yang ketiga, untuk menyatakan perjanjian, peringatan, nasihat, dan sebagainya. Contohnya yaitu lusa kita akan mendiskusikan permasalahan ini. Dan yang keempat, itu untuk menyatakan ucapan selamat atas keberhasilan atau ucapan prihatin atas kemalangan. Nah, contohnya ini yaitu saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya kakakmu. Dan yang keempat, untuk memberi penjelasan, keterangan, atau perincian. Nah, contohnya yaitu saya sudah informasikan bahwa Anton tidak datang ke kantor hari ini. Baik teman-teman, kita akan masuk pada jenis kedua dari kalimat majemuk, yaitu kalimat interrogatif atau sering kita dengar sebagai kalimat tanya. Nah, apa sih kalimat interrogatif ini? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan jawaban secara verbal yang dapat berupa pengakuan, keterangan, alasan, atau pendapat dari pendengar atau pembaca. Contohnya, di mana rumahmu? Atau contoh lain, berapa jumlah saudaramu? Atau contoh lain, bagaimana proses kejadian tersebut? Itu beberapa contoh dari kalimat tanya. Adapun beberapa reaksi jawaban yang kita harapkan berdasarkan kalimat tanya yang kita sampaikan. Yang pertama, adanya jawaban ya atau tidak, atau ya atau bukan. Yang kedua, adanya jawaban atas kata tanya apa,
siapa, di mana, berapa, dan kapan sesuai bagian yang kita tanyakan. Yang ketiga, adanya jawaban berupa alasan dari kata tanya mengapa atau kenapa. Ada juga jawaban berupa pendapat dari kata tanya bagaimana, dan ada juga jawaban untuk menguatkan yang ditanyakan berupa jawaban yang diharapkan, yaitu ya atau betul. Oke, kalimat perintah atau disebut dengan istilah imperatif biasanya. Nah, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca melakukan tindakan tertentu, ya. Nah, di dalam kalimat perintah itu mengharapkan reaksi berupa tindakan fisik. Berdasarkan sifatnya, kalimat perintah itu dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, kalimat perintah yang tegas. Contohnya, kata bersihkan. Nah, kalimat perintah yang biasa, contohnya jagalah kebersihan. Lalu kalimat perintah yang halus dan sopan, contohnya mohon agar Bapak tanda tangani surat tersebut terlebih dahulu. Seperti itu untuk kalimat perintah atau imperatif. Selanjutnya mengenai eklamatif atau kalimat seru. Kalimat seru atau interjektif adalah kalimat yang menyatakan emosi seperti kagum, kaget, terkejut, takjub, heran, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalimat ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa atau emosi yang dimiliki oleh seseorang. Jenis kalimat ini biasanya menggunakan sebuah klausa yang diawali dengan kata seru seperti wah, nah, aduh, ah, hah, alangkah, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari kalimat seru. Yang pertama, pria itu tampan. Yang kedua, tampannya pria itu. Dan yang ketiga, alangkah tampannya itu. Keempat, aduh, kakiku tersandung batu. Yang kelima, wah, bajuku cantik sekali. Jenis kalimat yang ketiga adalah jenis kalimat berdasarkan susunan gramatikal. Kalimat berdasarkan susunan gramatikal sendiri ada dua jenis kalimat, yaitu ada kalimat normal dan ada kalimat inversi. Yang pertama, kalimat normal atau kalimat versi. Kalimat normal atau kalimat versi adalah kalimat yang memiliki unsur atau pola kalimat yang membentuk pola berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, ibu menghentikan pengairan di sawah setiap sore. Ibu sebagai subjek, menghentikan sebagai predikat, pengairan sebagai objek, di sawah sebagai keterangan tempat, dan setiap sore sebagai keterangan waktu. Contoh yang kedua, Mita memotong buah mangga itu sekecil dadu. Kalimat ini juga terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh-contoh kalimat ini merupakan contoh dari kalimat normal. Kalimat inversi. Nah, apa itu kalimat inversi? Kalimat inversi merupakan kalimat yang struktur urutan fungsinya berbeda dari pola umum kalimat pada umumnya di dalam bahasa Indonesia. Pola urutan fungsi sintaksis yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia adalah subjek predikat, di mana letak subjek itu mendahului predikat. Tetapi dalam kalimat inversi itu malah sebaliknya, letak predikat mendahului subjek di dalam kalimatnya. Nah, contoh untuk kalimat inversi. Pertama, dibelinya liontin itu dengan harga yang mahal. Contoh yang kedua, dipotongnya ayam itu dengan menggunakan pisau dapur. Dan contoh yang ketiga, disayanginya kucing kampung itu dengan sepenuh hati. Nah, dari ketiga contoh tersebut, teman-teman bisa melihat nih bahwa setiap bagian di awal kalimat itu yang menduduki jabatan fungsinya adalah predikat, lalu diikuti dengan subjek. Nah, seperti itulah contoh untuk kalimat inversi, ya teman-teman. Baik teman-teman semua, kita akan lihat wawasan Kristen Alkitabiah dan keterkaitannya dengan jenis kalimat berdasarkan pola, isi, dan susunannya. Keteraturan menghadirkan damai sejahtera. 1 Korintus pasal 14 ayat 33 mengatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Manusia memiliki keberagaman yang tak terhingga, baik itu budaya, agama, sosial, politik, gender, bahasa, dan masih banyak lagi. Namun kita hanya satu tubuh di dalam Kristus.
Melalui perbedaan yang ada bukan berarti ada kekacauan, namun dari perbedaan maka tercipta keindahan yang membawa damai sejahtera. Sama halnya dengan bahasa yang memiliki berbagai aturan dan pola kalimat yang berbeda. Kalimat yang terdiri dari pola tunggal dengan bagiannya dan kalimat dengan pola majemuk dibuat untuk melahirkan sebuah keteraturan yang jelas, sehingga dapat menghindari kebingungan baik bagi penulis, pembaca, maupun pendengar. Perbedaan ini bukan berarti agar tidak ada keteraturan, namun dari berbagai perbedaan dan berbagai pembagian pola akan lahir sebuah keteraturan yang menciptakan damai. Karya Allah dimulai dari penciptaan yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Melalui ayat ini menolong kita untuk memahami dan mengakui bahwa terdapat perbedaan antara pencipta dengan ciptaan. Tujuan dari penciptaan adalah untuk kemuliaan Allah dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kita dapat mengetahui mengenai asal-usul kita dan tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah. Demikian pula dengan makna atau bentuk sintaksis yang memiliki perbedaan antara kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan interjektif. Tujuan dari kalimat-kalimat ini adalah sama, yaitu untuk menyampaikan kalimat-kalimat tertentu kepada pembaca maupun pendengar. Selain itu, melalui kalimat-kalimat ini dapat digunakan untuk memuliakan Allah, dan itu semua untuk kemuliaan Allah. Di dalam bagian materi tentang susunan gramatikal, kami mengambil pandangan Alkitabiah, yakni bahwasanya bahasa adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Bahasa adalah anugerah Allah yang khusus dan indah untuk manusia. Seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kita memahami bahwa bahasa yang tertulis dalam Alkitab bersumber dari ilham Allah, dan firman tersebut bermanfaat bagi manusia untuk segala aspeknya. Nah, di dalam bentuk atau sistem tulisan pada Alkitab sangatlah teratur dan terstruktur ditulis oleh para penulis Alkitab. Hal tersebut tidak lepas dari campur tangan Roh Kudus di dalam pekerjaan para penulis Alkitab. Begitu pula lah seharusnya kita di dalam membuat struktur suatu kalimat harus teratur berdasarkan kaidah susunan gramatikalnya di dalam ilmu sintaksis. Ketika kita menggunakan bahasa, kita menyatakan kemuliaan Allah, Sang Pencipta, dan sifatnya yang Tritunggal. Marilah kita semakin menyadari dan mensyukuri anugerah ini dan menggunakan bahasa dengan bijaksana untuk kemuliaannya. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung video ya teman-teman. Dan berikut adalah berbagai macam sumber yang kelompok kami gunakan. Terima kasih.